Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zubaidah Syafi'i, Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Sidoarjo, mengucapkan selamat Milad Muhammadiyah yang ke-109 dengan mengusung tema optimis menghadapi COVID-19, menebar nilai utama. Insya Allah tanggal 26 November hari Jumat besok, pimpinan daerah Muhammadiyah dan Aisyah Kabupaten Sidoarjo akan mengadakan kegiatan untuk masyarakat, yaitu menebas jajanan atau makanan PKL di Kabupaten Sidoarjo, khususnya mulai dari lampu merah larangan sampai jembatan layang. Dan insya Allah ada 25 titik, dan di situ akan ada tanda bahwa makanan gratis oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sidoarjo. Kami melakukan tersebut dengan tujuan untuk mengembalikan perekonomian khususnya di Kabupaten Sidoarjo. Oleh karena itu kami berharap para PKL dan para UKM supaya tetap semangat, tetap optimis bahwa perekonomian akan kembali seperti semula. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aisyah ID, bertemu lagi dengan saya Zahra Ali. Kali ini dalam podcast Pimpinan Daerah Aisyah Sidoarjo mengambil tema khusus Milad ke-109 Persyarikatan Muhammadiyah dengan tema Optimis hadapi COVID-19, menebar nilai utama. Sudah hadir di tengah-tengah kita Ibu Zubaidah Syafi'i. Beliau adalah Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Sidoarjo. Bisa menyapa sahabat ID, Iya, Ibu? terima kasih Mbak Zaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi sore wabarakatuh. sahabat Aisyah ID. Ketemu lagi di podcast Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Sidoarjo. Baik, terima kasih Ibu. Untuk tema kali ini yang diusung oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, ini masih berkisar tentang COVID-19. Optimis hadapi COVID-19, menebar nilai utama. Kira-kira atau pemikiran apa dibalik pemilihan tema untuk Milad ke-109 kali ini, Bu? Iya, terima kasih. Saat ini saya kira karena saat ini kondisi COVID pandemi belum berlalu, makanya mengambil tema Optimis hadapi COVID-19. Optimis menghadapi COVID-19. Ini artinya bahwa kita semua dari pimpinan itu menganjurkan, karena pandemi COVID belum berlalu, jadi kita semua masih tetap harus mengikuti yang namanya protokol kesehatan. Kenapa kita bisa optimis? Optimis karena kita semua sudah dari sejak adanya COVID-19 pada tahun 2020, kita semua sudah prepare, sudah mengantisipasi bagaimana supaya masyarakat kita ini tetap sehat, bagaimana supaya masyarakat kita ini tetap patuh pada protokol kesehatan. Mungkin seperti itu, Mbak. Nah, Aisyah sebagai ortom khusus atau organisasi otonom khusus sayap perempuan Muhammadiyah ini sejak lahirnya dulu selalu mengiringi kebersamaan, hanya selisih 5 tahun, 2 tahun atau 5 tahun ya, 5 tahun dari berdirinya Muhammadiyah, kemudian disusul langsung lahirnya Aisyah. Nah, ini kebersamaan yang dilakukan oleh Aisyah dalam program-program Muhammadiyah baik dari pimpinan pusat maupun pimpinan daerah, terutama sekali di masa pandemi pada tema menebar nilai utama. Bisa dijelaskan, Ibu? Jadi memang Muhammadiyah otomatis seluruh ortumnya ya Muhammadiyah. Kalau bicara Muhammadiyah otomatis Aisyah. Jadi Muhammadiyah itu sejak adanya pandemi COVID itu sudah banyak membantu kepada masyarakat, artinya banyak membantu kepada pemerintah, baik di untuk sosialisasi tentang COVID-nya itu supaya masyarakat tidak gampang tertular bagaimana. Kemudian kita juga banyak membantu masyarakat dalam hal membantu tentang sembakonya, kemudian mengantisipasi masyarakat, mengajak masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan.
juga rumah sakit Muhammadiyah dan Aisyah semua ikut berjibaku untuk membantu pemerintah supaya ikut membantu menangani pasien-pasien yang terdampak COVID. Nah, seperti itu Mbak Zaro Nggih. yang selama ini dilakukan. Ada ndak leading sektor dari Muhammadiyah ini yang khusus gitu untuk menangani COVID ini? Jadi sejak adanya COVID, Muhammadiyah sudah dibentuk namanya M3C. Ya, M3C itu ya, mulai dari pusat sampai tingkat kecamatan semua ada. Jadi leading sektornya adalah M3C itu, baik pusat, wilayah, daerah maupun cabang. Aisyah ikut di dalamnya? Iya betul. Jadi Aisyah termasuk di pimpinan daerah Aisyah Sidoarjo. Saya sebagai ketua pimpinan daerah, di M3C sebagai wakil ketua. Jadi bersama-sama Muhammadiyah dan Aisyah juga seluruh ortum Muhammadiyah ikut bersama-sama dalam M3C tersebut. Mulai dari sejak awal adanya COVID sampai sekarang belum berhenti. Terus kita melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk umat, itu yang dilakukan selama ini. Bisa disebutkan lebih detail gitu, selama pandemi itu apa saja kiprah yang sudah dilakukan Aisyah mulai tepatnya itu 16 Maret 2020 ya. Betul. Jadi begini, sejak terjadinya COVID 2020 bulan Maret, Aisyah waktu itu bersama ortum mengawali membagikan yang namanya hand sanitizer, karena kita kan dianjurkan supaya tetap pakai masker, prokesnya pakai masker, cuci tangan dan lain sebagainya, termasuk pakai hand sanitizer kalau tidak ada air. Nah, awal kejadian COVID kita sudah banyak membagikan termasuk hand sanitizer kepada masyarakat umum, tidak hanya pada warga Aisyah Muhammadiyah. Kemudian kita juga membagikan sembako, kita juga mengedukasi kepada masyarakat, kita juga membagikan masker, demo ya, bukan demo, sosialisasi ya, sosialisasi kepada masyarakat supaya tidak melepas masker. Ini selalu kita lakukan sampai saat ini. Kemudian kita juga di dalam M3C ikut membentuk yang namanya sejak bulan Juni-Juli itu ada untuk perawatan jenazah. Nah, ini Aisyah juga terlibat di dalamnya karena otomatis orang yang kena COVID yang meninggal itu tidak hanya kaum laki-laki tapi ada perempuan juga. Jadi Aisyah sudah dibentuk juga mulai dari daerah sampai tingkat cabang dan ranting juga melakukan seperti itu Mbak Zara. Khusus untuk warga yang isoman, bagaimana cara Aisyah menanganinya? Gitu. Jadi begini, kita kan punya cabang, punya ranting. Cabang dan ranting juga kita anjurkan supaya tetangganya atau warga yang terkena COVID yang kemudian isoman ini benar-benar diperhatikan. Tidak kemudian kita jauhi. Karena orang kalau sudah kena COVID itu pasti pikirannya sudah tidak karu-karuan. Nah, rasanya juga sudah orang kayak mau mati gitu ya, dicekik katanya. Nah, ini warga kita Aisyah, baik daerah cabang maupun ranting, ini kita terus ajak kepada mereka untuk mendampingi orang-orang yang terkena COVID-19 tadi. Jadi kalau misalkan di ranting mereka ya bergiliran memberikan untuk makannya pagi, siang, sore itu bergantian karena tidak mungkin mereka itu masak sendiri dan lain sebagainya karena mereka juga tidak boleh kemana-mana. Nah, kalau masih ada keluarganya yang tidak terkena kita kirimi bahan-bahan untuk beras dan gula dan lain sebagainya ya artinya untuk kebutuhan mereka. Kemudian kita edukasi bahwa insya Allah kalau kita semua itu tetap mengikuti protokol kesehatan dan mengikuti anjuran-anjuran dokter, yang paling penting adalah doa pada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan banyak zikir, banyak berdoa, banyak baca Al-Qur'an, insya Allah akan sembuh. Itu yang kita lakukan selama ini. Jadi kita itu bersama pimpinan daerah keliling sejak bulan Maret 2020 itu kita keliling
kita datangi rumah-rumah itu, kemudian kita edukasi dan kita berikan artinya pencerahan supaya mereka itu hatinya tenang, ya. Ya itu tadi kita ajak berpikir, kita ajak baca doa, kita ajak baca Quran dan lain sebagainya. Seperti itu Mbak Zara. Nggih. Masih terkait pandemi nggih Bu nggih. Iya. Apakah selama pandemi itu benar-benar menjadi hambatan gitu bagi Aisyah untuk berjalannya program-program yang lain kan karena kan harus khusus Ya. orang isoman, kemudian pasien yang ada di rumah sakit atau mengedukasi masyarakat, ataukah kemudian program-program yang lain dari majelis-majelis Ya, lainnya sudah. itu kemudian terhambat berhenti hanya mengurusi pasien ini aja yang para penderita COVID atau bagaimana bisa Ya. dijelaskan? Jadi alhamdulillah meskipun namanya Aisyah itu gerakan Mbak Zara, gerakan. Jadi mereka terus bergerak dan tidak apa ya orang Jawa ngomong itu gak duwe pegel ya. Gak duwe pegel atau gak duwe udel ya orang Jawa. Artinya Aisyah itu terus melakukan kegiatan-kegiatan di samping kita untuk mendampingi pasien yang isoman, kita juga program-program tetap jalan meskipun selama itu tidak bisa offline ya. Kita melakukannya dengan online, tapi alhamdulillah semua program tetap berjalan. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah sejak bulan September insya Allah itu sudah mulai offline, namun kita tetap tidak mengabaikan protokol kesehatan. Artinya yang mengikuti tetap kita batasi jumlahnya dan tetap jaga jarak, tetap pakai masker seperti itu. Berarti mulai September ini sudah mulai berkurang ya, online-nya sudah mulai offline. Baik Ibu, adakah harapan untuk kedepannya gitu ya? Ini kan sudah ke 109, umurnya sudah 1 abad lebih gitu. Orang bilang itu kalau gajah semakin tua semakin bengkak gitu. Apakah jalannya ini makin melambat atau sebenarnya yang seperti apa itu harapan kedepannya? Karena kalau kita melihat sebenarnya Muhammadiyah yang termasuk Aisyah di dalamnya itu katanya itu besar gitu ya, besar dalam tanda kutip, apa itu amal usahanya yang besar gitu. Cuman kalau kita lihat memang dari sisi jumlah pengikut itu kan kemudian ada lebih banyak saudara kita begitu. Itu adakah harapan dari Bunda terkait hal itu dan kedepannya Aisyah? Terima kasih Mbak Zero. Jadi begini, memang Muhammadiyah atau Aisyah secara kuantitas itu masih lebih banyak saudara kita, tapi insya Allah kualitasnya tidak kalah dengan yang lain. Artinya di Muhammadiyah itu kan memang sangat-sangat mulai dari pusat sampai ranting itu sudah mengikuti aturan yang sudah ditentukan. Artinya anggaran dasar anggaran rumah tangganya sudah jelas. Kemudian instruksi pusat pun kegiatan-kegiatan mulai dari pusat sampai ranting juga tetap berjalan. Nah, harapan kita karena memang semakin kesini itu anak-anak muda itu kadang-kadang kan kalau kita ngomong semakin tertarik dengan kegiatan-kegiatan yang membuat mereka itu ya tidak bisa kemudian kita tetap berjalan seperti dahulu kala. Jadi harus ada harus upgrade. Aisyah itu harus terus mengupgrade diri. Aisyah harus terus membuat langkah-langkah. Aisyah harus terus membuat kegiatan-kegiatan, terobosan-terobosan yang mana terobosan-terobosan itu diminati juga oleh anak-anak milenial. Oleh karena itu kemarin Aisyah juga baru saja kemarin hari Ahad itu mengadakan pelatihan strategi dakwah digital. Kenapa kita mengadakan pelatihan itu? Karena mungkin dakwah melalui mimbar-mimbar itu sudah bukan tidak penting ya, itu penting. Cuma untuk kaum muda itu kurang bisa diterima karena anak sekarang buka HP bisa mendengarkan ceramahnya siapapun dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami berharap kepada kader-kader Aisyah khususnya terus bisa mengikuti kondisi yang ada namun tetap dalam frame dari Muhammadiyah adalah dasarnya Quran dan Sunnah seperti itu.
Baik, demikian tadi podcast singkat kita tentang Milad ke-109 Persyarikatan Muhammadiyah. Kami dari pimpinan daerah Aisyah Sidoarjo, ada kata penutup barangkali? Ya, mungkin tadi ada yang lupa Mbak Zaro ya. Jadi insya Allah Milad Muhammadiyah yang akan dilaksanakan besok Nggih, hari Jumat tanggal 26 oleh Muhammadiyah Sidoarjo ya. untuk khusus Sidoarjo kita sudah tadi pagi kita lagi on air di Suara Sidoarjo menyampaikan bahwa hari Jumat itu nanti kegiatan pimpinan daerah Muhammadiyah dan Aisyah akan menebas, istilah bahasa Jawa, menebas PKL yang ada di Sidoarjo, khususnya mulai dari lampu merah polisi itu ya, Mojopahit larangan ya. depannya kelurahan sampai jalan layang itu semua sudah di Jauh tebas. itu kalau jalan Iya. layang yang depannya Iya, betul. SMA 1. Jadi ada beberapa warung soto, ada macam-macam makanan Untuk masyarakat umum untuk masyarakat umum. Jadi monggo masyarakat umum yang mau ikut memeriahkan Milad Muhammadiyah yang ke-109 bisa datang ke tempat-tempat yang sudah ada tandanya. Oh, Jadi iya. di situ kasih tanda ada Jumat berkah sekalian ya itu. bahasanya gini, Milad Aisyah yang ke-109 gratis makan di tempat itu. Itu seperti itu. Dan itu Aisyah luar biasa. Aisyah juga mensupport untuk kegiatan Muhammadiyah. Jadi artinya Muhammadiyah dan Aisyah ini alhamdulillah sudah beriringan, berjalan barengan untuk kemaslahatan umat seperti itu Mbak Zaro. Terima kasih Ibu Zubaidah Syafi'i atas rawuhnya di sini. Sekali lagi demikian tadi podcast kita tentang Milad ke-109 Persyarikatan Muhammadiyah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sobat Aisyah ID. Selalu ikuti channel kami. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.